dan juga kita hormati ketua dan pengurus Mushola An-Namirah, dan yang sama-sama kita muliakan dan mengharap ridha Allah Ta'ala jamaah beberapa masjid Al-Huda, Al-Hidayah, An-Namirah, dan Istiqomah, dan Masjid Al-Mu'awanah kilo 16. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu, yang mana ilmu ini adalah untuk pengetahuan kita, untuk menjadi mudah beramal kepada kita. Maka oleh karena itu, maka bagi thalabul ilmi dia mesti belajar tentang tasawuf. Jadi Imam Ghazali itu mengarang atau menulis kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Bidayatul Hidayah ini bagi thalabul ilmu yang sedang bersemangat menuntut ilmu. Kita mulai saja, saya bacakan dulu, nanti saya artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu al-imamu alimu ulama allamatu hujjatul islami wa barakatul alami Abu Hamidin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali al-Muslim qaddasallahu ruhu wa nura darihahu. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa salatu wa salam ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, amma ba'du. Fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasi ilmi al-muzhiru min nafsihi sidqa ruhbati wa farta ta'attusi ilaihi annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqadduma 'ala al-aqran wa istimalata wujuhin nasi ilaik wa jama'u tamid dunya fa anta sa'id fi hadimi dinaka wa ihlaki nafsika wa bain akhiratika bi dunyaka fa sufqatuka khasiratun wa tijaratun ba'irun wa mu'allimuka mu'inun laka 'ala isyanika wa syarriku laka fi khusranika wa huwa kaba'in syayfin min qatit tariq kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana 'ala ma'siyati walau bi syatri kalimati kana syarikan lahu fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu al-imam, telah berkata Syekh al-Imam, seorang ulama besar, al-alama al-hujjatul Islam, seorang hujjahnya Islam, yaitu wa barakatul alim, semoga berkah kepadanya, yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali At-Tusi. Nama aslinya Imam Ghazali namanya Abu Hamid Muhammad, sedangkan Ghazali itu nama kakeknya. Sama dengan Imam Bukhari itu namanya Abu Muhammad juga. Jadi cuman yang dipakai nama kakeknya. Kemudian qaddasallahu ruhu wa nuru wa radiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ruhnya, menjadi nur dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Imam Ghazali mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, haqqan hamid, sebenar-benarnya hak pujian, sebaik-baik pujian. Wassalatu wassalam, bersalawat dan salam ala khairi khalqi, kepada makhluk sebaik-baik ciptaan, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada atas keluarganya, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, min ba'di, dan setelahnya. Amma ba'du, setelah mengucapkan hamdalah, salawat, ya, Imam Ghazali mengatakan fa'lam ayyuhal haris, ketahuilah wahai orang-orang yang sedang bersemangat. Jadi dibuatnya kitab ini bagi orang yang sedang bersemangat menuntut ilmu. Ya, jadi Imam Ghazali sini langsung to the point saja. Ya, baru pertama langsung to the point. Ya, al-muqbilu ala iktibasi. Ya kan?
Hai orang-orang yang bersemangat, yang berkeinginan untuk menuntut ilmu, ala iktibasin, yang beringinan untuk menuntut al-ilmi, ilmu. Imam Ghazali mengatakan, wahai orang yang sedang bersemangat, yang lagi sedang berkeinginan untuk menuntut ilmu. Ya, al-muzhiru, yang ingin memperoleh min nafsihi sidqa, yang memperlihatkan, yang menginginkan jiwanya, yang memperlihatkan, menampakkan jiwanya sidqar rubadi, yaitu menampakkan kesungguhan yang sungguh-sungguh tulus keinginannya. Jadi sebelum belajar ini, Imam Ghazali pengennya seorang penuntut ilmu itu mesti menampakkan ketulusannya dalam menuntut ilmu. Wa fardu ta'tuzi, terhadap wa fardu ta'tuzi, dan begitu haus terhadap ilahi, kepada ilmu, ya, memperoleh jiwanya yang begitu tulus keinginannya, yaitu dengan begitu hausnya. Ta'atus ini haus, begitu haus dengan ilmu, saking semangatnya dia pengen cari ilmu terus, haus dengan ilmu. Ini adalah nasihat bagi orang yang mencari ilmu, orang yang sedang haus mencari ilmu. Ini Imam Ghazali mengatakan, annaka in kunta ta'sidu bi talabil ilmi, jika tujuan kamu untuk menuntut ilmu, ya, jika tujuan kamu, jadi sebelum kita menuntut ilmu itu, Imam Ghazali mengatakan, apa maksud tujuan kita menuntut ilmu? Mau apain kamu kalau menuntut ilmu? Apa gunanya? Imam Ghazali mengatakan, annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi, jika kamu bertujuan untuk menuntut ilmu, al munafasatu adalah untuk bersaing. Jadi kita ini dilihat dulu niat kita ini belajar ini mau ngapain. Buat majelis ini buat apa? Apakah untuk bersaing? Apakah merasa supaya saya ini tidak ada yang bisa mengalahkan ilmunya, saya paling tinggi ilmunya di sini. Jadi supaya untuk bersaing, supaya dia paling tinggi ilmunya dan paling orang yang paling sangat banyak ilmunya, sangat dihargai orangnya. Tujuan ilmu, jika tujuan kamu hanya adalah untuk bersaing, kata Imam Ghazali, kemudian wal mubahata, atau untuk berbangga-bangga, pamer, saya ini banyak ini hafal hadis, saya ini pengurus, saya ini orang yang paham dalam agama ini. Wa taqadduma, atau agar engkau mendapatkan atau ditempatkan di paling depan. Jadi karena dia paling pintar, dia ulama kita besar, jadi dia merasa pengen dia itu ditempatkan yang paling depan terus. Kalau apa-apa dia, gitu. Jadi kalau kita merasa pengen itu supaya kita terus dimajukan ke depan, tidak mau pernah dibelakangi, maunya kita terus ditampilkan terus, pengen ditampilkan terus. Alal akroni, dia pengen paling menonjol, paling terkenal di antara teman-temannya. Maka Imam Ghazali mengatakan, wahai orang yang penuntut ilmu, apa tujuan kamu belajar? Mau bersaing, atau mau menjadi pamer ilmumu, atau kau ingin menjadi yang paling menonjol di antara teman-temanmu? Imam Ghazali mengatakan, wastimalata, ataupun, kata Imam Ghazali, wastimalata wujuhin nas, atau kamu ini hanya mencari perhatian manusia, supaya diperhatiin, Masya Allah, Ustaz nih ganteng nih, pinter nih, paling berwibawa nih, paling alim ini. Jadi supaya orang memperhatikan, perhatian kepada dia, saking orang memuji dia. Apakah itu tujuan? Kata Imam Ghazali, wa ja'mal hutamid dunia, atau kamu ini belajar supaya untuk apa? Hutami, wa jama' mengumpul. Hutami ini sebuah benda yang berharga. Hutami dunia, sesuatu benda yang berharga, yaitu dunia. Maksudnya mencari kekayaan. Hutami itu suatu benda yang berharga. Jadi maksudnya tujuan kami menuntut ilmu ini buat apa? Apakah untuk mencari kekayaan dunia? Fa anta sa'in bil hadidinaka, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, fa anta, jika tujuanmu menuntut ilmu untuk bersaing,
untuk pamer ataupun untuk supaya kamu paling menonjol di antara teman-teman kamu, kemudian atau kamu ini supaya mencari perhatian orang, supaya kamu ini masya Allah di depan orang lain, kemudian atau kamu ini menuntut ilmu untuk mencari dunia, fa anta sya'in bihadi dinaka, kata Imam Ghazali, fa anta maka ketahuilah sesungguhnya kamu ini sya'in sedang merusak, sedang berupaya, fi hadi dinika sedang berupaya untuk merubah atau merubahkan atau merobohkan atau menjatuhkan agamamu, atau engkau ini sedang membinasakan agamamu sendiri. Jadi kalau tujuan kita belajar menuntut ilmu, mencari tujuannya supaya pamer, paling dibilang supaya paling pintar, supaya paling menonjol, kemudian supaya paling orang yang didahulukan. Jadi kalau kita kayak gini-gini kan, oh dia terus semua yang dinaikkan badannya. Jadi dia tidak mau dijatuhkan, dia paling kita hormati. Dia merasa pengen belajar itu supaya paling dihormati di antara teman-temannya. Maka orang seperti ini, kata Imam Ghazali, dia sedang berupaya membinasakan agamanya sendiri. Jadi agama kita ini kita lagi hancurkan. Dia sedang fa'anta, kamu sedang berupaya fi hadi dinika, yaitu membinasakan agamamu sendiri, sedang menghancurkan agamamu sendiri. Wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu sendiri, bukan hanya agama yang kita binasakan. Ya, wa ihlaki nafsika, sedang membinasakan dirimu sendiri. Ya, karena dia belajar menuntut ilmu supaya dipanggil ustaz, dipanggil ulama nih, ustaz nih, ustaz Quran nih, bangga dia, supaya dia bisa cari muka di depan orang lain, ataupun dia mencari perhatian orang lain. Perhatian orang lain ini seperti apa misalnya? Ya, supaya dia diberi mobil, supaya dia diberi motor, ya. Ketika dia ceramah kehilangan apa segala macam benda ini datang dari Allah Ta'ala, apabila ini segala macam tiba-tiba hilang mobilnya. Nah, seorang ulama ini hilang mobilnya, akhirnya ketika hilang mobilnya dicuri orang, setiap ceramahnya mobilnya dicuri segala macam. Buat apa kamu ngomong seperti itu? Oh, supaya dibeli orang lain mobilnya. Seperti itu. Maka hal seperti ini Imam Ghazali mengatakan fa'anta sa'in fi hadi dinika, kamu ini sedang berupaya menghancurkan, membinasakan agamamu, dan sedang berupaya menghancurkan wa ihlaki nafsika, sedang menghancurkan dirimu sendiri. Maka hal seperti ini engkau sedang apa, kata Imam Ghazali, wa bai'i akhirati bidunyaka, kamu hal seperti ini, jika tujuan ilmu menuntut ilmu seperti ini, maka kamu ini sedang menjual akhiratmu dengan dunia. Jadi kalau belajar menuntut ilmu hanya untuk mencari kekayaan, berarti kita sedang menjual akhirat kita dengan dunia, yaitu dengan dunia. Fasufqatuka, dengan harga yang begitu murah. Menjual dunia itu dengan menjual akhirat dengan dunia, maka itu menjadi harga yang begitu murah. Khosirat, maka kita ini nanti akan rugi. Orang yang menjualkan akhiratnya untuk agama, orang yang menjualkan akhiratnya untuk agama, orang yang menjualkan akhiratnya untuk dunia, maka dia adalah orang yang merugi. Seperti apa? Watijaratu kaba'ir, seperti orang yang sedang berniaga tetapi rugi. Dia menjual barang tetapi barangnya dijual dengan murah, dia beli mahal-mahal, dijual dengan murah, maka dia rugi. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang sedang hijrah, orang yang sedang memperbaiki dirinya, niatnya hanya untuk mencari pandangan orang lain, supaya dipanggil ustaz, dipanggil kiai, supaya dia dibangga-banggakan di antara temannya, sehingga dia paling dimajukan dan dia paling dihormati. Maka seperti ini, jika menuntut ilmu hanya untuk seperti itu, atau untuk mencari kekayaan, jangan sekali ceramah amplopnya 500 juta, sekali ceramah sana cash transfer 300 juta, jangan. Sebulan tak putus setiap hari mencari kekayaan cepat, dalam seminggu saja sudah dapat pajero. Maka tujuan seperti itu, maka sama dengan menghancurkan agama,
menghancurkan diri sendiri, sedang menjual dunia, menjual akhirat dengan dunia, maka seperti orang yang bertijarah, orang yang berjual beli tapi rugi. Wa muallimuka, dan ilmu yang kamu dapati, ala isnatiha, ataupun atau muallimukan, dan guru yang kamu miliki atau ilmu yang kamu dapati, ala isnatika, justru akan membuat kamu durhaka kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari, justru itu akan membuat durhaka kepada Allah Ta'ala. Harusnya kita menuntut ilmu menjadi kita taat kepada Allah Ta'ala, malah justru menuntut ilmu menjadi isnanya kita, menjadi maksiat atau menjadi durhaka kepada Allah Ta'ala. Wa syarikun laka fi khusranika, jika kita seperti itu ataupun kita punya guru yang dia memberikan kita pelajaran untuk mengajak kita seperti itu, maka kita ini sedang berserikat menjadi sekutu baginya dalam kerugian. Ya. Kita belajar hanya untuk perkara dunia, berarti sama dengan kita dalam menuju kerugian yang begitu besar. Khusranika, dalam kerugian yang begitu besar. Wahwa, adapun hal seperti itu, yaitu orang yang belajar menuntut ilmu, maksudnya wahwa di sini itu kembali ke lafaz sebelumnya, yaitu apabila tujuan ilmu, belajar ilmu apa. Jadi kalau setiap hal seperti ini, maka kalau tujuanmu menuntut ilmu hal seperti itu, mencari perhatian orang tadi, maka apa kata Imam Ghazali, kaba'in syafin, sama saja kamu ini menjual pedang min qatitorik, kepada orang yang sedang membegal. Qatitorik ini, ya kan, qati ini memotong, torik ini jalan. Jadi bukan memotong jalan, artinya qatitorik ini adalah orang yang membegal, begal, perampok. Ya, perampok itu yang begal-begal itu. Kamu ini kalau kita menuntut ilmu perkara seperti itu, sama dengan kita jual pedang tapi kepada orang yang sedang merampok. Begitu caranya. Kata Imam Ghazali, kaba'in syafin, sama dengan kamu ini menjual pedang min qatitorik, kepada orang yang penjahat atau seorang begal. Maka kama qala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man a'ana ala ma'siyati walau bisyatrin kalimati kana syarikan lahu fiha. Ini mesti kita pahami. Barang siapa, kata Nabi, man a'ana, barang siapa yang membantu ala ma'siyati, barang siapa yang membantu maksiat. Ada orang maksiat kita bantu, walau bisyartin kalimatin, walaupun hanya satu kalimat saja, kita bilang saja kau curi itu aja, ataupun kita kasih cara dia bagaimana bermaksiat, walau bisyartin kalimatin, walaupun satu kalimat tok saja, ya kan, karena syarikun lahu, maka dia itu sama dengan orang yang melakukan maksiat tadi. Kita bilang dengan ucapan kita saja, udahlah kamu nggak apa-apa, pakai aja lah sendal itu, nggak apa-apa, ambil aja lah itu, saya nanti apa tahu itu orangnya itu. Itu kalau dia yang sempat mencuri tadi, dengan ucapan kita, maka kita mendapatkan dosa sama dengan orang tersebut, walau bisyaratin kalimatin, walaupun hanya dengan satu kalimat saja. Barang siapa yang membantu maksiat, man a'ana ala ma'siyatin, barang siapa yang membantu maksiat, walau bisyartin kalimatin kana syarikan lahu fiha, maka dia sama dengan orang yang sedang mencuri juga, sama dengan orang yang sedang bermaksiat juga, walaupun kita hanya satu kalimat tanpa harus kita mengerjakan maksiat tersebut. Jadi maka kita perbaiki niat kita ini. Kita ini mau buat majelis, kita mau ikut kajian ini, mau ngapain ini, supaya kita dipanggil, masya Allah, soleh ini, bapak ini kami dari masjid kami aja yang paling soleh di sini. Sebanyak orang ini pencaklu ini, kami yang paling baik akhlaknya, kami yang paling rajin sholatnya. Kalau tujuan kita seperti ini, kabain saifin min qatitorik, sama dengan kita menjual pedang kepada orang yang sedang membegal, ataupun kita sedang menjual wabain khairatun bidunya, kita sedang menjual dunia kita, sedang menjual akhirat kita dengan dunia, dengan harga yang begitu murah.
Wa in kanat niyatuka, ya, jika tujuan kamu atau niat kamu qasdu bainaka wa bainallahu ta'ala talabul ilmil hidayah, jika tujuan kamu, bermaksud kamu untuk menuntut ilmu ini adalah untuk mendapatkan, untuk mencari hidayahnya Allah Ta'ala, maka kata Imam Ghazali, duna mujarrid, bukan perkara seperti yang saya sebutkan ini di belakang, fa'absiru, maka beruntunglah. Jadi kalau niat tujuan kita bukan karena seperti itu, bukan mencari harta, bukan pamer, bukan supaya kita paling menonjol, bukan supaya mencari perhatian manusia kepada kita, bukan juga karena dunia, tapi karena untuk mencari hidayah dari Allah Ta'ala, petunjuk supaya dihilangkan kebodohan dari diri kita, fabasyiru, maka beruntunglah, kata Imam Ghazali. Maka ini syarat pertama kali kita harus belajar, itu mesti apa? Bersihkan hati dulu. Mau zikir, bersihkan hati. Saya mau zikir ini mau apa ini? Ya kan? Saya mau baca Quran mau ngapain ini? Apakah itu dilihat orang lain atau untuk Allah Ta'ala? Maka ketika kita seperti itu terbersih dalam hati kita, Imam Ghazali mengatakan fastaghfirullah, maka istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka jika kita tujuan kita mencari hidayah kepada Allah, maka apa yang kita dapatkan? Fa innal malaikatu, sesungguhnya seluruh malaikat. Di sini malaikat jamak. Maka seluruh malaikat-malaikat itu bersitu laka membentangkan ajnihataha, sayap-sayapnya. Jadi kalau kita niat menuntut ilmu, niat memperbaiki diri karena Allah, mencari hidayah Allah, maka malaikat akan membentangkan seluruh sayap-sayapnya untukmu ila masaita, jika kamu berjalan. Kalau kita berjalan, maka malaikat akan membentangkan sayapnya, wahinatal bahri, dan ikan-ikan di laut, watasfiruka, watastaghfiruka, ikan di laut pun akan memintakan ampun kepada kita. Bayangkan itu kalau kita niatkan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita niat mencari dunia, yang kita dapati hanya dunia. Kemudian kita akan mendapatkan siksa di akhirat yang paling pedih. Nanti masih ada. Harusnya mengaji kitab Bidayatul Hidayah ini, harusnya kita ini merengut ini. Saya dari semalam mutolaahnya saja sudah sakit-sakit hati benar-benar sedih, ya kan? Karena ini ngaji kitab tasawuf yang paling lumayan tinggi, apalagi Ihya Ulumuddin. Pakaian yang kita pakai itu nanti ditanya oleh Allah Ta'ala. Maksud tujuan kita berpakaian ini apa? Mau pakai ini apa? Masih ada baju jelek, kenapa kita pilih baju yang cantik? Kenapa tujuannya? Ditanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian idza sa'ita, setiap langkah perjalanan kita, walakin yang bagi, akan tetapi setiap langkah kita itu akan Allah Ta'ala jaga kita dengan para malaikat. Walakin yang bagi, akan tetapi satu hal, laka bagimu, anta'lama, yang patut kamu ketahui, qabla kulli syai'in, sebelumnya, bahwa setiap sesuatu, annal hidayata, setiap petunjuk, allati, yang hiya samaratul ilmi, yang adalah petunjuk tersebut adalah buah dari proses, laha bihidayati wa nihayah, dan prosesnya itu mesti dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita mau menuju kesuksesan itu ada prosesnya, nggak mudah, nggak tiba-tiba langsung jadi bagus, nggak tiba-tiba menjadi orang ikhlas, tidak, mesti kita ketahui. Jadi belajar ini mesti kita ketahui, ikut majelis ini mesti kita ketahui ada prosesnya. Nggak gampang menjadi orang baik, itu nggak gampang. Jadi ada prosesnya, mesti kita ketahui prosesnya susah payah, zahir wa batinan, zahir dan batin kita, wala usuli ila nihayatan. Mustahil, kata Imam Ghazali, mustahil, wala usulu ila nihayatan, mustahil kita ini akan mendapatkan atau mencapai hasil illa ba'da, kecuali kita telah melewati proses-prosesnya, illa ba'da ahkami bidayati, kecuali kita sudah memulai ataupun kita sudah menjalani proses-proses awalnya. Maka disebut kitab ini Bidayatul Hidayah, proses untuk menuju petunjuk Allah Ta'ala. Kitab Bidayatul Hidayah ini judulnya Bidayatul Hidayah, artinya proses atau permulaan untuk menuju hidayahnya Allah Ta'ala. Jadi kita ini masih dalam proses menuju hidayah Allah Ta'ala. Jadi gak gampang masuk langsung, oh saya udah dapat hidayah, udah rajin sholat. Belum, kita ini masih dalam proses. Siapa orang yang sukses? Ketika dia mati,
dia tidak meninggalkan bekas dosa sedikit pun, baru dia sukses. Jadi kalau masih hidup nih masih masa proses. Wal bidayatul hidayah adalah mesti kita ketahui mustahil bagi seseorang dia mendapatkan kesuksesan kecuali sebelum dia melewati prosesnya. Wala uzur ala, dan mustahil dia bisa menembus batin masuk ke dalam hati yakin kepada kita illa ba'dal wuqufi, tanpa memikirkan, tanpa memikul ma'ala zuhri, tanpa memikirkan perkara yang zuhirnya. Bagaimana iman ini bisa masuk, bagaimana zuhur batin kita ini bisa menjadi bagus kalau zuhir kita saja masih bermaksiat. Contohnya, kita ini merasa sudah paling soleh, tapi pakaian kita tidak menunjukkan kesolehan. Makanya zuhir ini batin ini menentukan, zuhir ini menentukan batin. Bagaimana mau menembus ke dalam batin sedangkan zuhir kita saja tidak meyakinkan? Ya kan? Kita merasa soleh tapi ditengok dari zuhir kita masih pakai celana pendek, masih kencing berdiri, rajin sholat nih, tapi masih pakai celana pendek, ucapannya masih ucapan maksiat, ya kan? Masih mau melihat perkara maksiat, ya kan? Mulutnya masih mau berbicara maksiat, berghibah, tapi dia rajin sholat. Bagaimana mau hidayah itu masuk ke dalam hatinya sedangkan zohirnya saja belum jelas? Nah, jadi zohir kita perbaiki dulu. Zohir kita pakaian yang bagus, menutup aurat, yang kencing mulai duduk, tidak bicara lagi, maka ini akan masuk nikmat. Ketika dia belajar, maka ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau zohir kita ini masih belum menampakkan, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam batin kita. Sama dengan minyak tidak akan pernah bercampur dengan air. Walaupun dimasuk digoncang-goncang, dia akan tetap terpisah. Kenapa? Zohirnya tadi belum menerima dari syariat, hatinya sebenarnya sifat siap. Hati ini menerima syariatnya cepat. Hati ini seperti wadah yang apapun yang masuk ke dalamnya pasti bakalan diproses. Seperti tungku, kalau masuk ikan, masuk santan, semuanya walaupun nggak bisa bercampur, ketika sudah dicampur makan enak, ya kan? Kalau cuma bawang saja direbus, coba makan bawang, nggak enak. Tapi kasih bawang, kasih santan, sudah mulai terasa luar rasanya. Tapi zohirnya itu nggak jelas, tempat tungkunya ini nggak jelas, ada bolong-bolongnya, terus nggak ada dicuci, banyak kotornya. Cuman mau masak, apakah menghasilkan? Tidak. Kalau tungku kita itu jelek, kotor, tidak dibersihkan, banyak pasir, meskipun yang kita masak daging barbecue sekalipun yang sekilonya 20 juta bakalan nggak enak, tak ada yang makan. Itu adalah suatu contoh. Begitu apabila batin itu tidak dari zohirnya kita dulu. Zohir kita ini sudah beres apa belum? Apakah kita ini sudah benar? Maka kita koreksi niat kita ini. Kita ikut majelis ini sudah benar nggak niat kita ini karena Allah Ta'ala, atau karena malu nanti dibilang nggak hadir di majelis? Nah, ini salah. Saya kalau nggak datang, orang datang menjadi saya nggak datang ke sana, malulah saya. Ini salah niatnya. Ataupun supaya dia, masya Allah ini rajin kali nih, masya Allah, Pak Guntur terus aktif, terus biasa dibilang bagus nih. Ya, supaya saya dibilang paling aktif dalam majelis, maka salah niatnya seperti itu. Kalau kita niat menuntut ilmu hal seperti ini, maka kita adalah orang yang sangat merugi, kata Imam Ghazali. Merugi betul. Tapi kalau kita mencari hidayah Allah Ta'ala, famalaikatuhu tubsitu laka ajnatiha, maka malaikat akan membentangkan sayapnya kepada kita supaya kita bisa berjalan di atas sayapnya tersebut dan membentang seluas mata memandang. Jadi ini tujuan awal kita. Maksud tujuan kita belajar ini apa? Maka mulai hari ini kita perbaiki niat kita. Kita perbarui niat kita. Apa tujuan kita menuntut ilmu ini? Apakah kita dipanggil ustaz atau kita mau dipanggil ulama? Oh, ini ustaz nih, masya Allah. Kalau kita hanya tujuan kita dipanggil ustaz, maka tidak ada apa-apanya. Ilmu kita adalah ilmu yang untuk mendurhakai kita. Ilmu mendurhakan kepada Allah Ta'ala. Walaupun ilmunya sama, kita dalam belajar yang sama, ilmu yang sama, kitab yang sama, ulama ustadz yang sama, guru yang sama, tapi niat kita berbeda, maka ilmu yang kita dapatkan itu, yang satu mendapatkan hidayah, yang satu bermaksiat kepada Allah Ta'ala.
Karena iblis ini nanti selanjutnya ini akan membungkus kejelekan itu dengan kebaikan. Contohnya apa? Membungkus kejelekan dengan kebaikan. Nanti akan dijelaskan ke depan itu. Perkara itu jelek tapi dibungkus dengan baik, rapi sekali. Sehingga seolah-olah kejelekan itu seolah-olah seperti kebaikan. Sering terjadi ini suatu kejelekan kalau bertemu dengan dua orang, maka mereka berembuk dalam kejelekan, maka mereka seolah-olah melakukan kebenaran. Ini mesti harus kita hati-hati. Maka tujuan kita ini apa? Belajar ini. Jangan sampai tujuan kita untuk mencari dunia. Ya kan? Belajar jauh mondok sampai 10 tahun supaya nanti bisa masuk TV, dapat duit, setiap kajian dapat duit, ya kan? Bisa dapat mobil, dapat Pajero, dapat Alphard, ya kan? Kalau tujuan kita hanya seperti itu, maka sama dengan kita sedang menjual akhirat kita untuk dunia kita. Kalau kita sedang menjual akhirat untuk dunia, maka nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Maka di sini nanti ada hadis Nabi SAW, hukuman atau azab yang paling pedih itu bukan diberikan kepada ahli maksiat, tetapi azab yang paling pedih adalah kepada ulama yang mana dia menyalahkan ilmunya hanya perkara untuk dunianya saja. Jadi orang yang bukan ulama itu siksanya sedikit, tapi bagi ulama ini siksa yang paling pedih di antara seluruh umat adalah kepada ulama yang menggunakan ilmunya untuk dunia. Jadi supaya dia berceramah, supaya dapat duit, ceramah supaya dikenal ustaz nih, supaya dipanggil kiai, senang betul hatinya dipanggil kiai, senang betul dipanggil ustaz, dipanggil di forum, selalu disebutkan namanya, dihormati. Ya, maka hal seperti ini hati-hati, hati kita proses, kita ini masih dalam proses. Jangan sampai kalimat-kalimat ini menyenangkan hati kita, pujian-pujian ini menyenangkan hati kita, sehingga Rasul mengatakan, kalau ada orang yang memuji kamu dengan berlebihan, lebih baik engkau lemparkan pasir itu ke mukanya. Kenapa? Karena pujian itu jika hatimu senang, maka engkau akan senang berlangganan dengan pujian itu. Tiba-tiba engkau tidak dipuji, maka merasa, wah ini majlis nggak ada pula panggil nama saya nih. Biasanya dipanggil yang mulia, ya kan? Tiba-tiba nggak dipanggil nama kita, sedih hati kita. Berarti maknanya tujuan kita itu sudah salah. Seharusnya kata Nabi, dipanggil, dicaci tidaklah hina, dimuliakan tidak merasa mulia, ya, tidak merasa bangga. Dipanggil, dipuji tidak merasa bangga, dihina tidak merasa terhina. Jadi kita ini bagusnya ada kita, nggak ada kita sama saja. Jangan sampai kita ini, oh kalau nggak ada saya di situ nggak bisa, wah ini salah. Kalau bukan saya, sudah selesai. Ucapan kalau bukan saya ini, maka siap-siap nanti di akhirat ucapan tersebut ditanya oleh Allah SWT selama 1000 tahun. Hati-hati. Kalau bukan saya, siapa lagi? Wah selesai. Ucapan satu ini Allah akan tanya ribuan tahun. Jadi kita harus siapkan hati kita ngaji bidadari, nanti besok lebih keras lagi nih. Nah Imam Ghazali saja dari awal muqaddimah, ini bukan isi, ini baru muqaddimah. Muqaddimahnya ada 2 lembar, 3 lembar. Ini semua muqaddimahnya 12 pas. Apa tujuan kamu untuk ini? Mau cari dunia? Mau cari harta? Mau cari pamer? Mau jadi supaya kamu dipanggil ustaz? Kamu ini menjual agama untuk akhirat. Kamu jual akhirat untuk agama. Langsung begitu Imam Ghazali. Ini baru awal saja. Nanti masih ada bab taat, ada bab maksiat, bagaimana cara makan, bagaimana cara Nabi berjalan. Nanti akan dijelaskan. Karena kita ada musyawarah sebentar, maka majelis kita ini tidak lama, hanya setengah jam saja. Semoga kita semua diberikan hidayah Allah Ta'ala, diberi ikhlas niat tujuan kita. Kalau ada masih tujuan kita karena agama, karena dunia ataupun pamer, buang jauh-jauh, ya. Kalau ada tujuan kita mencari keduniaan, buang jauh-jauh, ya. Jangan sampai setan ini merasuki diri kita dengan cara yang benar. Gak apa-apa, lanjutin aja isi kajian tuh. Pintar kamu yang paling pintar kok. Yang semua yang dulu itu orang bodoh-bodoh semua, itu kamu yang paling pintar udah. Jadi kita merasa paling hebat sendiri jadinya. Jadi kita bisa seenak-enaknya. Begitu. Setan itu tidak selamanya menyuruh kita maksiat, tidak. Oh, kamu udah mencuri aja, jangan sholat. Ngapain sholat? Tidak pernah. Setan itu begitu enggak.
Justru yang setan ini menggoda jangan sholat itu kepada orang yang tidak sholat, yang sama sekali nggak sholat, baru dia bilang jangan sholat. Tapi kalau orang yang rajin sholat tidak dikatakan jangan sholat, justru disuruhnya kita sholat. Bangun sholat. Nanti kamu dibilang nggak sholat, gimana? Nanti kamu hilang pula titel kesolehan kamu. Disuruh sholat, iya. Nanti kalau saya nggak sholat, dibilang saya bukan ustaz pula. Akhirnya kita sholat karena apa? Pandangan orang lain. Jadi setan itu menyesuaikan tempat kepada ulama. Godaannya bukan disuruh maksiat supaya berbicara kotor, meninggalkan sholat. Tidak ada ulama yang meninggalkan sholat, tetapi disuruh apa? Semangat tuh kajian. Mereka kau paling pintar. Orang tuh bodoh-bodoh semua itu udah kau paling alim sendiri. Ya, nanti orang akan tunduk sama semuanya. Semangat, hujan badai pun diterpanya. Ya, dengan alasan ini agama nih. Ya. Padahal dia lagi berkesemangatan, dikatakan setan, kalau kamu ke sana nanti lumayan tuh transfernya tuh. Yang undang itu masa Pak Guntur itu oke tuh. Sawitnya 200 hektar yang di samping rumahnya aja itu. Belum lagi ditandur, belum yang di apa lagi kan? Ya kan? Ada Pak Tono juga di situ, nggak usah ragu, isi datang aja kajian itu, udah itu selesai itu, nasi semua dapat, bungkus lagi ya kan? Udahlah dibungkusin, dikasih amplop lagi. Wah, nggak apa-apa saja, nggak apa-apa mau badai, mau petir, mau kiamat sekalipun pergilah sana. Semangat dia seperti itu. Kenapa? Karena sudah dirasuki dunia tadi. Karena tujuan menuntut ilmu itu supaya bisa mendapatkan keduniaan. Padahal kata ulama, justru seharusnya orang yang menuntut ilmu justru dia hidup dalam kemiskinan. Oh tapi kok Ustaz sekarang nih kayak jadi mulai bertanya nih, jadi sekarang kok Ustaz kayak nih, berarti ini bukan. Nah, jangan pula kita tujuan ke situ, salah pula kita ini belajarnya. Jangan. Bisa saja dia memang Allah Ta'ala beri dengan caranya, dia tidak, ya kan, seperti Imam Malik, ya kan, Imam Malik ini seorang imam yang tidak pernah dikatakan tidak pernah mengeluarkan zakat. Kok bisa ulama nggak pernah mengeluarkan zakat? Padahal dalam kisahnya, dalam satu hari orang memberikan duit kepada Imam Malik ini, kalau dirupiahkan hampir triliunan. Ada orang memberikan 1000 dinar, ada yang memberikan 2000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 2.800.000. 1 dinar tuh, kalau dikalikan 1000 dinar berapa duit itu? Kenapa tidak berzakat? Karena hari ini diterima, ya kan, besoknya langsung habis dibagikan. Sehingga Imam Syafi'i itu dulu pernah belajar ke Imam Malik, atau ke Imam Malik, ditengoknya masuk ke Imam Malik, ini ulama atau bukan? Kok rumahnya penuh dengan emas? Cemana saya mau belajar ini? Gimana? Ini hati pertama orang muthalabul ilmi wajar. Ya, orang sedang bergebu-gebu ini, masa ini Ustaz ada mobil Pajero di sini? Wah. Ternyata Imam Malik mengetahui, wah jangan salah dulu. Besok kau datang kemari, pas datang situ sudah habis dalam rumah itu dibagikan. Karena hari ini pagi datang, sore sudah dibagikan lagi. Pagi datang, sudah dibagikan lagi. Begitu juga Nabi SAW, sehingga pernah Nabi SAW datang dari suatu perjalanan ke rumah dalam keadaan lapar, haus. Di situ ada satu kurma dan ada satu air gelas. Diminumnya gelas, dimakannya kurma. Ke masjid. Baru mau takbir teringat, tadi kurma itu punya siapa? Apakah hadiah atau sedekah ataupun infak orang? Karena Nabi ini dilarang makan sedekah. Nabi mau keturunan Nabi, habaib-habaib itu mereka tuh dilarang makan dari hasil infak, dilarang makan sedekah. Jadi kalau mau berikan ke habaib itu bilang hadiah, kalau hadiah mau makan. Nabi kalau dikatakan ini sedekah dari bulan, tidak mau dimakannya. Maka hari itu tidak bertanya kepada Siti Aisyah, Nabi langsung makan, minum, namanya orang lapar. Ya, kita pun datang ke rumah kok orang kita lapar perjalanan, ditengok di situ ada dendeng patok kok gas langsung kan. Nabi setelah makan duduk mau sholat ke masjid, teringat dia sampai seharian sholatnya itu gak tenang, sehingga datang kepada istrinya, tadi saya makan kurma itu punya siapa? Kurma itu hadiah apa sedekah itu? Sehingga hatiku gak tenang ini, malam gak bisa tidur, gelisah. Aisyah mengatakan itu adalah hadiah yang telah aku sediakan. Baru hati Nabi itu tenang. Nah kalau kita jangan kan satu kurma, ya kan?
uang 10 juta pun santai-santai aja, ya kan? Udah tahu uang siapa, hidup kita malah justru kita tidur makin enak, makin ngorok kita tidur, ya kan? Pakai sandal orang dengan santainya tetap enak kita tidurnya, ya kan? Nggak tahu punya siapa, kita minum terus, kita makan aja, langsung kita tidur dengan nyenyak tanpa ada risau sama sekali. Padahal Nabi SAW satu kurma letaknya bukan di luar rumah, di dalam rumah, di kamar Nabi SAW. Karena rumah Nabi itu cuma satu kecil, ya udah rumah, udah kamar, udah itu semua, udah dapur di situ, udah kamar di situ, udah di situ semuanya. Kalau kita beda, ruang tamu aja 4, ya, dapurnya 3, WC 10, kamar 15. Wah, Nabi itu kamarnya itu, tempat tidurnya itu juga, ruang tamunya udah itu aja. Jadi kalau tamu Nabi masuk ke rumah, itu hanya Siti Aisyah itu di dalam disatir sedikit saja. Gak bisa baring. Kalau ada tamu Nabi, Siti Aisyah gak bisa tidur, karena rumah itu kalau tidur ya sudah habis untuk mereka berdua saja. Sehingga kalau ada tamu Nabi SAW disatir, ya Siti Aisyah duduk. Nah, duduk nggak bisa baring, karena baring kaki kelihatan surat-surat. Nah, atas perkara ini Bapak, kita perbaiki niat kita, apa tujuan kita belajar, semoga Allah Ta'ala perbaiki. Jika tujuan kita masih perkara dunia, semoga Allah ampuni kita, Allah perbaiki hati kita supaya ikhlas menuntut ilmu, supaya kita ikhlas dan jaya, dan kita menjadi orang yang dalam proses sukses bidayatul hidayah. Semoga kita dalam proses hidayah ini memang masuk dalam hidayah zahir dan batin, kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala, makin menjauhi maksiat dari Allah Ta'ala. Ada yang mau bertanya? Sebentar lagi kita akan musyawarah. Ya, silakan. Banyak pun tak apa-apa. Ini tentang mengenai membanggakan diri kita pada bahan. Ya. Ini ada kita diajak kawan-kawan. Ayo kita pergi pengajian subuh. Sementara kalau kita tinggalkan musola kita ini, maka tidak ada sholat di sini. Ya. Nah, kebetulan dia pula yang diperlukan. Jadi saya tanya, aduh, saya nggak bisa Pak, karena ya saya kalau nggak saya nanti di situ nggak ada yang sholat subuh. Nah, apakah itu termasuk kita membanggakan diri kita sendiri pada yang kuasa? Nah, itu aja. Ya. Jadi kalau misalnya di masjid itu memang tidak ada, kita diajak kajian, itu memang alasan yang tepat. Tapi yang kedua, kalau bisa dikaderkan satu orang, jadi bukan sendiri aja kita, berdua, jadi bisa ganti-gantian. Ataupun sholat subuh di sini dulu, habis sholat subuh baru pergi kajian. Seperti kajian kita ini kan kita tidak mengundangkan sholat subuh berjamaah di tempat kita, di tempat majelis kita, tapi kita sholat masing-masing masjid kita. Baru selesai kita sholat subuh, doa, zikir, baru kita kumpul kemana tempat masjid yang kita kajian. Jadi sebenarnya ucapan itu tidak apa-apa, karena kalau memang sendiri, jika dia sendiri, karena sholat itu memang menjaga sholat itu lebih penting lagi, ya penting. Kalau saya nggak di situ nanti nggak nggak ada yang sholat nanti di situ. Memang ucapannya itu ada beda. Ucapan yang dia sombong itu begini, kalau saya nggak ada di situ mana ada, itu beda nadanya. Kecuali saya diajak, Pak kita sholat, ya gimana kalau saya pergi nanti, nggak ada itu beda. Ucapan seperti itu tidak, bukan maksudnya, bukan maksiat, bukan ucapan seperti itu, ya kan? Ini maksudnya masjid itu ada orang lain, ya kan, banyak orang di situ, tapi beranggapan dia adalah yang paling bagus di situ, baru itu salah. Tapi kalau tidak ada yang lain, ya karena menghidupkan masjid itu lebih penting lagi, lebih besar lagi fadilahnya. Karena kalau sempat masjid itu nggak ada yang sholat, maka satu kampung itu berdosa. Satu waktu musola ini misalnya zuhur nggak ada azan sampai asar, maka satu kampung ini berdosa, dilaknat Allah Ta'ala. Jadi hati-hati.
Jadi Pak Guntur kalau bisa di kader satu orang supaya bisa ganti-gantian. Nah, gitu. Sama. Ya, ganti-gantian. Ada pertanyaan lagi? Ada. Nah, Tadi tentang sedekah tadi. Kalau ada kebanyakan orang punya hajat atau kirim doa, jadi untuk menyampaikan apa yang disediakan itu kata-kata sedekah. Sedangkan sedekah tadi bahasanya kan untuk orang yang di bawah atau orang yang kurang mampu sedekah. Tapi padahal yang diundang itu ada orang yang kaya, tapi yang menyampaikan ini ada sedekah dari ahli baik, itu bagaimana? ya kalau untuk undangan makan itu istilahnya bahasa sedekah ini, sedekah makan tuh boleh. Jadi kita undang makan, mau ada orang kaya di situ, ya tidak apa-apa. Walaupun dia kaya, dia dalam keadaan lapar, misalnya, oh ini kau kaya, dia lapar, kita ada nasi. Ngapain sedekah sama kau orang kaya, sedangkan dia dalam keadaan lapar, dia nggak megang duit saat itu. Nggak apa-apa ucapan sedekah itu, boleh bersedekah kepada orang seperti itu. Ya. Yang maksudnya nggak boleh sedekah itu kepada para ahli bait, yaitu keturunan baginda Rasulullah. Jadi kalau mereka salah satu di antara mereka ada, misalnya di majelis kita ini ada habaib, maka jangan ucapkan sedekah. Ini adalah hadiah. Hadiah dan sedekah itu sama dengan sama saja. Sedekah itu ya pemberian kita, hadiah juga pemberian kita. Jadi sama. Cuma jangan sampai sedekah. Kalau sedekah ini lebih identiknya ya kepada orang yang fakir miskin, seperti itu. Ataupun kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau sedekah ini cuma nggak boleh itu kepada habaib saja, nabi dan keturunannya sampai hari kiamat, itu saja. Kalau selain mereka ini, selain keturunan nabi ini, sedekah sama siapapun ucapan itu nggak apa-apa. Mau sama orang kaya, orang miskin. Bahkan ada satu orang ulama, dia bersedekah malam-malam diam-diam, kemudian besok pagi terdengar, oh ada orang bersedekah kepada orang kaya. Ya Allah, sedekahku salah, malah aku berikan kepada orang kaya. Nah besok malam aku sedekah lagi, bersedekah lagi di besok malam, ternyata diberikan sama orang pelacur. Kata orang, ada orang yang bersedekah tadi malam malah diberikan kepada pelacur. Ya Allah, salah lagi sedekahku, malah aku berikan sama pelacur. Besok lagi, ulang lagi lah, dia beri kepada orang pencuri. Besok pagi dikatakan, oh ada orang yang memberikan sedekah malah kepada orang pencuri. Ya Allah, 3 kali aku bersedekah malah kepada orang yang bukan tepat lagi. Ternyata sedekahnya tadi kepada orang kaya tadi, dia langsung tobat. Masya Allah, orang masih mau sedekah kepada saya, maka dia mulai saat itu tobat, dia bersedekah sebanyak-banyaknya. Kepada pelacur tadi, dia langsung tidak pelacur lagi. Orang mencuri tadi tidak mencuri lagi. Nah seperti itu. Jadi tergantung niat kita ini mau beri ini apa, mau sedekah ini mau tujuannya apa. Jadi kita masak, ya, mestinya kita kasih tahu kepada istri kita nih. Kalau istri kita masak, kita suruh dia berwudu, suruh dia pakai jilbab, walaupun itu di rumah, ya, walaupun di rumah, berwudu, kemudian jangan lupa baca Bismillah setiap menyuci. Kenapa? Karena tujuan masak ini supaya suami dan anaknya semangat dalam ibadah. Jadi kalau istri kita makan dalam keadaan buka aurat, ya, tanpa baca Bismillah, ya kan, apalagi dia dalam keadaan habis cebok misalnya, nggak wudhu langsung masak segala macam sambil dengan musik, sambil live TikTok, wah ini, ya kan, bagaimana mau suaminya mudah ketaatannya? Tasawuf itu begitu, ya. Tasawuf itu seperti itu. Ilmu hati itu memang seperti itu, menjaga dalam hal sekecil apapun. Kita pun begitu juga. Kenapa masuk masjid ini disuruh kita berwudu? Yang dalam fikih dikatakan haram masuk masjid bagi orang yang berhadas kecil maupun besar. Wajib kalau dia hadas kecil wajib wudu dulu baru masuk masjid, musola masjid. Kalau dia berhadas besar wajib mandi dulu. Haram hukumnya masuk ke dalam masjid atau musola jika tidak mempunyai wudu. Apa maksud tujuannya itu coba? Supaya ketika kita suci, masuk ke tempat yang suci, baru menjadi hati kita ini tulus dalam ibadah.
Tapi kalau masuk kita nggak pakai wudhu, sama dengan baca Quran, baca kitab nggak berwudhu, buka-buka aja. Ulama dahulu tuh satu hadis yang dibaca Imam Malik itu, setiap satu hadis dia baca sebelum masuk dalam majelis itu pakai baju yang paling bagus, parfum yang paling mahal, di tempat kursi yang paling bagus, sehingga orang lain mengatakan kalau Imam Malik itu ngaji hadis sama beliau, semua jamaah itu mencium wangi dari tubuhnya. Untuk apa? Memuliakan hadis yang kita baca tadi. Ini kita mau baca Quran pakai baju kaos, nggak pakai peci, pakai celana, duduk dengan ikut macam Quran itu macam apa? Ya, macam Quran kita baca begini. Nah, santai. Udah selesai. Nah. Sering saya ingatkan sekali lagi, sering ngaji yasinan yang ada buku yasin itu kan, taruh di bawah kita. Masya Allah, cuman kita mau dapat berkahnya Al-Quran itu, kita baca yasin tadi, jangankan tuh orang lain, tuh kita aja nggak dapat. Baca yasin yang kita yasinan itu saya sering perhatikan mulai dari, bukan hanya di satu Riau lah, bukan hanya di sini. Ya. Kenapa saya harus mengucapkan di sini? Karena kita ini dalam proses, jadi nggak perlu kita ucapkan orang lain, kita aja yang parah-parah kita harus bangkit. Ya. Saya perhatikan beberapa kali saya diundang ikut wirid, ya habis baca yasin selesai, mungkin tuh datang nggak berwudhu, mungkin iya ada yang nggak wudhu situ, ada yang, ya saya pastikan banyak yang nggak berwudhu, walaupun udah bisa sholat isya. Ya, udah nanti dibaca, taruhnya di lantai kaki dengan pantatnya sama dengan Al-Quran tadi. Maka sangat disayangkan bagaimana kita mengirimkan doa kepada orang yang mati, sedangkan kita saja nggak dapat. Kita seperti lilin jadinya. Lilin itu menerangi orang lain, tapi menghabiskan dirinya sendiri. Nggak ada manfaat untuk dirinya. Dia saja malah kena awan-awannya, kena asapnya aja. Jadi kalau bisa, yasin itu udah selesai baca yasin, simpan, pegang sampai habis. Kalau udah ada yang taruh sama saku. Ya kan? Ini adalah tasawuf, ini ilmu hati. Jadi segala sesuatu sama dengan pulpen kita belajar. Kalau di pondok pesantren itu, habis kita ngapsain, pulpen kita taruh di atas kitab itu bisa kena rotan kita. Pulpen taruh di atas kitab itu kena rotan kita. Karena nggak mungkin kitab itu di bawah, jadi dia harus tutup. Jadi setiap majelis itu tutup, dianjurkan ditutup, taruh pulpen, taruh di depannya, disusun. Ada seorang ulama salah menata kitab saja. Setelah Al-Quran, harusnya kan setelah Al-Quran paling atas, kemudian tafsir. Ini dirubah sama dia. Al-Qurannya di bawah, tafsir di atas. Tafsirnya Al-Quran juga, tapi tafsirnya selama 15 hari ilmunya hilang. Bingung dia, mau nulis kitab kok nggak jadi apa nih? Udah hafal kok nggak bisa ini. Ditengok maksiat apa yang dikerjakan, tidak pernah ada maksiat dalam 15 hari ini. Diperhatikan, ternyata salah menyusun kitab saja. Harusnya di atas, ditaruhnya di bawah. Ketika dia rubah, baru ilmunya kembali. Itu baru sudah tasawufnya sudah tinggi. Berarti maknanya kita sudah dekat dengan Allah. Tapi kalau kita Al-Quran di lantai, kita taruh lagi begini, ilmu kita nggak hilang, berarti ilmu kita tuh nggak ada manfaatnya bagi kita. Ya. Kalau juga sudah Al-Quran kita lempar, keluarga kita santai-santai aja, nggak mendapatkan apa-apa, ini dikhawatirkan bahwasanya sudah dicabutnya keberkahan ayat Al-Quran yang ada dalam diri kita. Sebanyak apapun yang kita hafal, sebanyak apapun kita pelajari, kok enggak menjadi manfaat bagi kita, walam ziyadahu illa li'adah. Jika kita belajar, semakin jauh kita kepada Allah, bukan bertambah ilmu kita, bukan bertambah tujuan kita, itu menandakan kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Berarti maknanya ilmu la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Udah belajar, kok malah makin gak dekat sama Allah. Semakin hari ikut majelis, malah semakin ucapannya nggak pernah berubah, pandangannya nggak berubah. Maka ini tujuan kita belajar tasawuf ini. Mata, mulut, langkah kaki kita, istilahnya kalau orang dulu mengatakan sebelum melakukan sesuatu itu pikirkan dengan matang-matang apa konsekuensinya. Seharusnya orang pintar itu setiap dia melakukan, seandainya saya jalan ke sana, kira-kira saya mau melakukan maksiat apa tidak. Tidak usah sampai ke situ dulu. Yang penting apa? Ya Allah, saya mau melangkah lillahi ta'ala. Selesai masalah. Bersini insyaallah Pak ya. Kita lanjut dengan musyawarah.
Nanti kita lanjut kajian kita lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti doanya setelah musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terus. Siapa yang memulai, siapa yang melangsungkan. Kadang-kadang menjadi kadang kiding. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz tadi. Kajian yang luar biasa, langsung menyimpang dalam jiwa. Nyepak. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi, mungkin jamaah dari kilo 16 belum sampai di sini. Kita akan membantu pengurus majelis taklim Fastabiqul Khairat ini. Periodenya cuma 1 tahun, 2025 sampai 2026. Nah, jadi pas mau masih di bulan 1 Januari, jadi mudah kita ingatnya. Januari 2026 nanti, nah, kita rombak pengurus